Di video kali ini, gue akan coba ngebahas tentang pengalaman hidup gue sendiri dan mungkin ini akan relate ke beberapa orang yang akhirnya apa yang mau gue sampaikan adalah kenapa kita selalu merasa gagal dalam hidup. Jadi ini bukan tentang bahas market, bukan tentang pengetahuan tentang market, tapi gue akan cerita dari pengalaman hidup gue yang gue harap bisa menjadi inspirasi buat kalian, terutama kalian yang sedang mengalami perasaan gagal, perasaan gak bisa maju, ataupun stuck. Itu perasaannya annoying banget, gue tahu. Jadi gue akan coba cerita dengan pengalaman gue di video kali ini dan semoga membantu. So, kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan coba cerita dari pengalaman hidup gua sendiri. Gua pun sama seperti kalian bisa merasakan dimana yang feeling namanya itu adalah stuck, gak bisa maju. Kenapa semua yang kita lakuin gitu-gitu aja? Gimana nih masa depan? Apakah gini-gini aja bisa maju atau enggak? Dan otomatis pasti buat kalian semua ultimate goals kalian dalam hidup adalah menggapai financial freedom, bisa membiayai keluarga kalian, bisa membahagiakan pasangan kalian, dan berbagai macam yang berhubungan dengan uang. So, mungkin untuk menjadi lebih relevan dalam cerita gue kali ini, gue akan cerita dari pengalaman gue sendiri. Mungkin ini akan dimulai ketika ya gue juga sering merasa kalau misalkan apa yang gue kerjakan, gue juga masih kerja, walaupun gue investasi di saham, di kripto dan lain-lain, gue juga masih kerjanya juga as a karyawan gitu. Jadi gue nggak punya suatu company atau gue bukan suatu founder lah gitu. Jadi di sini pun gue suka merasa kalau misalkan apa yang gue lakuin itu tuh stuck, nggak bisa maju karena per monthly-nya itu gue masih mendapatkan gaji, which is income gue, dan untuk investasinya gue juga berusaha untuk mengembangkan. Tapi apa yang gue selama ini rasakan ketika gue lagi merasa stuck itu adalah apapun yang terjadi, apapun yang kita feelingkan, kalau misalnya kita nggak bisa maju, harus tetap life must go on. Mungkin ada satu pengalaman gue ya yang mungkin bisa dibilang itu gue juga nggak tahu nih gimana dan kenapa bisa terjadi gitu. Jadi dulu sempet gue rugi besar sekali, dan gue itu pertama kali coba marketnya kripto. Kalian juga tahu pasti ada yang namanya future, bukan spot. Gue begitu main kripto, gue langsung mainnya future, leverage 125 di Bitcoin, all in tuh. Dan itu margin gue berkali-kali. Pertama kecil, nominalnya kecil, akhirnya gue makin penasaran. Ya mostly kalian juga punya pengalaman pasti kalah, akhirnya kalian bet semakin gede dan akhirnya kalah habis semua gitu. Itu tabungan gue sisa mungkin di bawah 10 digit ya, di bawah 10 juta itu tabungan gue full. Dan ya along the way akhirnya gue merasa depresi, gue merasa kayak kenapa apa yang gue kerjain selama ini itu habis dalam sekejap gitu. Tapi nggak tahu dari mana ya, gue juga nggak tahu kalian audience yang nonton video ini, kalian memegang suatu kepercayaan itu apa. Tapi gue di saat itu gue cuman ngomong ya, gue akan menjalani semuanya itu dengan sisi gue yang terbaik. Gue juga percaya akan kepercayaan agama gue ya, kebetulan gue Kristen, dan gue ngejalanin setiap harinya. Gue kasih all out diri gue yang bisa gue kerjakan di pekerjaan gue dan segala macem. In the end gue nggak tahu dari mana tiba-tiba ya lumayan gitu, dari penghasilan juga lumayan, gue ditingkatkan secara pekerjaannya, secara investasi gue juga menjadi semakin ngerti gitu. Jadi mungkin poin yang mau gue sampaikan di sini ke kalian, terutama mungkin kalau misalkan kalian yang sedang merasakan stuck atau kalian yang baru aja per hari ini, pasti kalian banyak yang juga mengalami margin call dari kripto. Karena per hari ini, per video ini dibuat hari ini, itu Bitcoin lagi di titik 107.000 dolar. Jadi which is kalian pasti baik yang rungkat juga, baik yang kena margin call, apalagi kalau misalkan kalian yang percaya kalau misalkan ini akan bounce back seperti grafik gue di sini. Itu kalian kalau misalnya secara kejauhan ya, gue akan bahas ya kayak intro gue di awal, gue nggak akan bahas tentang market segala macem. Dan kalau misalkan kalian lihat itu sebenarnya chartnya Bitcoin dan dia udah tembus dari supportnya gitu. Dan secara kalau misalkan kalian lihat trend lainnya itu udah siap-siap gitu, udah siap-siap bakal turun karena itu ada pola inverted cup handle, dimana inverted cup handle itu bisa lumayan jatuh tuh dia. Jadi gue juga tahu kalian banyak yang rungkat, apalagi kalau misalkan kalian baru terjun di dunia kripto, kalian pakai future, leverage-nya gede, kalian hype dari kemarin Bitcoin itu nyampe 125, alt season bakal coming segala macam. Ternyata itu bullshit semua, itu nggak jadi semua, dan bahkan banyak yang ngomong alt season itu nggak bakal terjadi di siklus kali ini. Jadi menurut gue pernah di posisi kayak kalian ya. Intinya apapun yang kalian pikir secara negatif, overthinking atau apapun itu, gimana masa depan kalian, tetap keep going. Karena dari apa yang gue udah jalanin selama ini, gue udah mungkin ada sekitar 8 atau 9 tahun di market ya sekitar segitu. Nah, pertama kali gue kerja, gue langsung tahu market segala macem, gue coba forex dan lain-lain. Kalian bisa jatuh-jatuhnya, tapi kalian cuma butuh satu kali bener dengan analisa kalian, dengan apa yang kalian ketahui, dengan pembelajaran
pembelajaran kalian bisa membalikan itu semua gitu. Jadi ya terutama yang buat kalian-kalian ini yang masih baru, apalagi banyak kena rungkat, dan terutama yang di pekerjaan kalian merasa stuck, nggak kemana-mana, segitu-gitu aja, kalian keep doing your best. Itu saran gue, dan dari pengalaman hidup gue sendiri pun, ini gue ngomong secara real life experience gitu. Dulu gue juga udah ngalamin banyak banget ngerasa stuck, jatuh, udah ngerasa stuck, yang harus tetap di keep position standar lah, normal lah ya. Jadi ini aja gue udah ngerasa stuck gitu. Terus udah gitu gue di push ke bawah itu berkali-kali lipat gitu. Dan ya keep going aja sampai akhirnya gue mungkin hari ini bisa sedikit lebih baik dari waktu itu, dan tetap keep going segala macam. Ya intinya keep going aja gitu. So ya mungkin video ini buat sekedar reminder apa yang harus kalian lakukan, karena gue lihat dari kemarin itu berita market juga nggak mendukung sama sekali, nggak oke lah, nggak ada menuju perbaikan sama sekali. Gue lihat ya semakin kacau, Cina dan US juga nggak damai-damai, begitu damai langsung ada drama baru dan lain-lain. Menurut gua pasar saham juga kemarin euforianya terlalu tinggi menurut gua, dan ini bisa dibilang bubble enggak, cuman menurut gua ini pasti akan ada penurunan, karena begitu IHSG kemarin cetak rekor biasanya akan ada terjadi penurunan, dan beberapa didukung oleh kondisi ekonomi yang masih nggak jelas ini. Kemungkinan besar banyak dari kalian yang hype kemarin ini taruh uang besar, kalian bet besar di saham, di forex mah enggak lah ya, di kripto dan segala macam itu ternyata tidak sesuai ekspektasi kalian. Pasti banyak dari kalian itu yang nggak enak feelingnya. Gue paham. Tapi ya feel free aja, dan mungkin video gue hari ini untuk bahas itu, buat kalian nonton video ini terus kalian mau coba curhatin perasaan kalian, apalagi yang berurusan dengan investasi, kondisi ekonomi atau apapun itu, ingin tahu coba masukan atau saran bagaimana apa yang harus dilakukan kalau misalnya kena margin call ke gue akan coba cerita ke kalian, gue akan coba approach kalian dengan real experience gue, dan hopefully itu bisa membantu kalian. So buat kalian yang punya pengalaman atau apapun itu yang ingin diceritakan tapi kalian juga bingung, kalian nggak tahu mau cerita ke siapa karena di lingkungan kalian nggak ada yang punya experience seperti itu, boleh tulis di kolom komen, atau nggak kalian DM ke IG atau nggak ke TikTok gue. Nanti kita akan coba diskusi. Gue akan coba bantu kalian sebisa gue dengan sepengalaman gue, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perbuat untuk bisa menormalkan mental kalian ya. So segitu dulu aja video gue kali ini. Semoga video gue bisa menenangkan kalian dan bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik secara mental otomatis. Dan kalau misalkan kalian ingin terjun ke dunia investasi, buat kalian yang udah kena margin call, gue saranin kalian take a break dulu. Jangan buru-buru balas dendam dengan apapun itu yang sudah kalian kalahkan atau kalian terima kalahan kalian. Jangan berusaha cepet-cepet untuk mengembalikan modal, tapi berani mental kalian dulu, berpikir jernih, baru kalian masuk ke dunia investasi atau market. Karena market itu kejam, dia nggak ngelihat siapa yang menjadi lawannya, siapapun itu. Kalau misalkan kita nggak bisa pinter-pinteran melawan market atau pinter-pinteran bermain dengan market, kita pasti akan kalah. Apalagi kalau misalnya kita nggak tenang. Oke, segitu dulu. Gua tutup video kali ini, dan see you in the next video.